Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka berdamailah kamu di antara saudaramu dan bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu memperoleh rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah menghina satu kaum terhadap kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang menghina lebih baik dari yang menghina. Dan jangan pula perempuan menghina perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Dan janganlah kamu menjelekkan dirimu sendiri. Dan jangan pula kamu memanggil dengan nama yang tidak baik. Seburuk-buruk nama itu adalah fasik setelah beriman. Dan siapa yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa ibu yang hormati, kita mulai dengan memuji Allah sebagai wujud syukur kita, membaca kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat yang salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang hormati, setiap orang nan sehat akal pikiran, ndak tinggal di kampung, tidak tinggal di kota, tidak ada kayak nerangang, tidak ada kayak narami, yang berpendidikan rendah, berpendidikan tinggi, yang rakyat biasa, yang pejabat, dan sebagainya, itu sadonya mengacu kepada satu titik, yaitu ingin hidup senang di dunia, senang di akhirat. Nah, itu harga mati itu. Karena memang siang wak babiari, malam wak bami minyak, ndak kayu dan yang dikapi yang ndak ameh bun kadiasak. Nana wak cari itu kan yo hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Sehingga doa nan marasai kena baca tiap hari, kan yo doa itu. Nah, kalau boleh lah doa itu membana, mungkin lah membana aja nabo jadi baca oleh gitu. Mungkin itu barangkali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga doa aku disebut dengan doa sapu jagat. Dalam berbagai kitab, berbagai sumber bacaan kita baca, itu memang sejak dari Sayyidina, mulai dari Nabi, para sahabat, tabi'in, kemudian ulama-ulama sampai kini, itu bersepakat kalau saja doa yang akan dibaca, penutupnya tetap doa itu. Termasuk doa di acara-acara formal bagai, dan dipimpin di atas mimbar di atas
pedium itu tetap menutupnya dengan doa itu. Sehingga dia orang nanda apa bagi apa so apa. Kerana dia acok di danga. Nah itu sekaligus membuktikan bahwa memang setiap kita basumange untuk mendapatkan itu. Nah, namun demikian kalau kita lihat, kita amati, pandang jauh dilayangkan, pandang dakik ditukiakan, untuk mencarinya boleh satu orang. Ketik kadang tua muda. Tapi nan lai sampai balayar ke pulau, mengaji kabateh, nan dicari besuo, nan diusahawan dapet, tak satu orang nampak. Malah kalau acali itu ada dapet bule, alhamdulillah. Nah, tapi ada dapet setengah. Nah, setengah dapet. Nah, ada dapet seperampek. Ada lu cik lah ya abahnya. Tak je sobok dulu. Nah, jadi boleh awak berusaha, tapi hasil dari usaha tadi ia beragam gitu. Nah, itu nampaknya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, bamang kau sampai ada orang yang dapat cie, dapat setengah, dapat seperampek, bahkan ada nan pulang pok pulangan. Bapak Ibu itu sepulang, dia itu ngalih balabu kironya, pokok nanti makan minyak bisa batal lama, karena kiat dan cara untuk mendapatkannya itu kurang masuk. Nah, kurang masuk. Bamang kau sampai bos abu bantu itu, nyo kalau awak sakit gigi, jangan payu awak ke bengkel tu. Nah itu. Kalau gigi nak sakit payu ke bengkel tu, tentu dihurindanya gigi awak. Nah, kalau lah gigi dihurinda, indak gigi senang tangga dapat jok muncung habis. Ah, itu jalan. Nah, tapi kalau seandainya wak sakit kepala, tentu bagi cik tadi, payo wak ke rumah sakit gigi ke dokter gigi. Kalau wak ke beranak, tentu ke bidan. Atau setidaknya kepada yang ahli lo di sini. Atanya tu, anak wak sampaikan tadi berada di dalam ranah itu. Nah kalau awak ingin mencari hasanah dunia, hasanah di akhirat, kamu awak cari koyo. Aiko baru dapat kalau awak cari kaman saji. Dilangkahkan kaki, dayunkan tangan, payo kaman saji. Apa suhu tu? Bamang ko kaman saji awak pai, karena hasanah nan awak cari itu Pak Ibu, nyo ndak bisa diukur. Panjangnya tidak bisa diukur, bareknya tidak bisa ditimbang. Bangko itu, sabok nyo tidak bisa diambil, tapi bisa diraso. Nyo bisa orang kayo nama dapat, bisa orang miskin nama dapat. Betul nama sampaikan tadi. Karena syarat untuk mendapatkan itu tidak takai juara tu. Kalau syarat untuk mendapatkan hasanah itu adalah takai juara tu, tentu kawan-kawan yang kayu kan gak dapat. Dan kita naik di payah, tentu tak dapat kesudahan itu. Nah kalau seandainya untuk mendapatkan hasanah itu adalah para pejabat, tentu you wali kota katen gak dapat dia. Bentuk manusia kebanyakan, kalau lah dapat hasanah, gak dapat jabatan sedang ada, itu kesudahan. Jadi rupanya tidak itu dah. Sia saja bisa mendapat. Tidak disyaratkan. Artinya bang, nah Bapak Ibu hadirin, seluruh lapisan masyarakat ia pergi ke masjid. Karena seluruhnya ingin dan seluruhnya perlu mendapatkan hasanah. Dalam kajian Imam Al-Ghazali, identitas seorang muslim itu ialah berada di segitiga dalam kehidupan sehari-hari dan tak pernah lari dari segitiga itu. Kalau lagi diturut ditampuh nanti tiga segi itu dalam 24 jam, insya Allah nak dicari besuah.
Mahnya tu nanti go, pertama rumah, nang kedua ladang, nang ketiga masjid. Aba putar-putar lah nak orang tu di situ, insyaAllah bahasa tu nak cari. Bahasa lainnya, jelaskan sampai tinggal awak dulu. Jangan sampai adik mangku tinggal gini. Kini tidak leh 5 malam situ selalu ada suat. Jaleh tinggal. Di situlah awak idui, di situlah awak beranak pinak, awak makan, awak minum, membuat rencana, istirahat segala macam. Rumah nan jaleh. Kalau di KTP itu alamat itu. Al-bait. Apakah rumah dibuat sendiri, rumah dikontrak, rumah disewa, segala macam. Itu lah ceritanya tu. Tapi nan jaleh, sampai tinggal yang jaleh. Dan itu identitas kita. Makanya di KTP itu terbubuh di mawak jaleh. Walaupun awak kama-kama, tapi nak identitas kependudukan awak terus jaleh. Di Makkah atau di Madinah. Atau di Serambi Mekah, kan itu. Nah, serupa sedang mengaji, kau dapat ibu kan bolak-balik. Kadang ke Padang, kadang ke Padang Panjang. Tapi nanti sampai tinggal di Padang Panjang. Nang KTP di Padang Panjang. Nah, identitas menjaleh. Kemudian ladang. Jaleh ladang awak. Aku ladang ya sampai mencari makan. Masdarul ma'isyah namanya. Sumber kehidupan. Iko muhimmah. Kalau kecek bahasa Pak Mannya itu very very necessary. Sangat penting. Very important. Tak mungkin awak menjalani kehidupan ini tanpa ada masdarul ma'isyah. Sumber kehidupan. Kalau mesti itu. Kalau dalam bahasa lainnya harus ada kerjaan yang jelas. Kerjaan tetap. Bisa berupa menggarap bumi. Itu batani, bakabun, baladang, basawah. Gadangnya menggarap bumi. Malah ada yang masukkan ke dalam tambang juga masuk ke dalam. Atau berniaga menggaleh dengan berbagai macam jenisnya. Skala kecil, skala gadang. Yang ketiga bergerak di bidang jasa. Kebanyakan. Ada jasa transportasi, punyoto. Termasuklah menjadi guru, menjadi pegawai. Itu bergerak bidang jasa. 3 macam itu pencarian manusia itu. Aku ada cialai luar dari 3 itu sekali gitu ya. Salah satu di antaranya di mana awak berada? Menggarap bumi kah? Berniaga atau menggaleh kah? Atau mungkin bergerak di bidang jasa kah? Kalau teranak kenapa itu? Teranak lebih kepada mungkin sebagian adalah menggaleh, sebagian adalah jasa. Hanya nanti itu aja tuh. Nah, salah cie di antaranya harus jaleh sehingga ada semacam jaminan sebagai masdarul ma'isyah, sumber kehidupan. Sehingga kini hari Jumat ajaleh bahkan hari Sabtu. Bahkan sampai Sabtu mukul ajaleh itu terkait dengan masdarul ma'isyah tadi. Itu kan membuka rumah makan bagi umpama. Banamo selero bundo umpama. Sekali-sekali biar dicari perean. Kan itu dibuat. Beli sambahnya di labian betul. Kasih banyak ya. Kan itu. Kata uangnya. Nah, bapak dan ibu, kalau nanduo ko barangkali sarinya ndak dicari, payahnya ndak didaki, di masa jo ado. Jaleh sampai tinggalnya, jaleh karajon. Tapi baamang ko hasanah ndak jo dapet. Nah, kan itu. Ada punya nang ketiga gak kurang. Jelas masjidnya. Nah, orang manyangko komponen yang ketiga kok tidak begitu pengaruh. Tanya tuh sangat dominan. Sampai tinggal tuh malah jaleh itu mah rumah. Di mana tinggal Pak? Ambo tinggal di Sangka. Di mana tuh?
di Simpang Kiambang tu kan do rumah 3 tingkek tu, do pondok buruk sawalahnya tu rumah boj. Jaleh pe tinggalnya. Di bapak kada jauhnya, mama ngalih di pasar. Jangankan inyo kapunyo mensaji atau berjamaah yang jelas, kadang orang bertanya pun lupa. Nama saji Pak di mana? Tu. Nah, Bapak Ibu hadirin, di dalam struktur pemerintahan Islam, ketiganya itu ada identitas di KTP, Pak. Alamat rumah, masjid di mana, tempat ibadahnya di mana, jaleh. Jadi memang itu adalah satu keniscayaan di dalam rangka mau saukan tadi. Celah panang jauh layangan, panang dakir itu kiakan, melewa awak mencari sekuliliang. Aduh rangko Pak Ibu, makin ado makin menyesok, makin kayo makin bansai, lah mendapek mangko kehilangan. Balur rupo ko biya. Dulu di waktu hidup biasa-biasa saja, tinggal di rumah pepeliun, baseo 150 sebulan, anak seorang. Sepeda untuk cik. Yalah. Lu nggak mengalir ijah sepeda tadi. Itu rukun dan damai. Terangnya kadang-kadang sholat jamaah di pepeliun tuh. Anak malagu-lagu, nanayah jadi imam, induk jadi makmum. Di hari-hari tertentu kok legak lapang, mencogoknya ke masjid Anur, tiba ketiganya. Nah nampaknya lah memangkas duduk bersandar ke dinding. Anak ni dua lapan ni melu anak li mudia kita ke bawah. Nampak bentuk ayam putih terbang siang basuhnya tadi di acara-acara tertentu. Akini agak mulai barai asap. Lah punya kadek-kadek ketek cik rumah ndak punya bentuk dulu le ada rumah cik. Mulai terjadi permasalahan. Udahlah cok lambek pulang kini. Kola 2 bulan uang sekolah anak ndak bayar. Lah do mangko bakal kekurangan. Lah menapek mangko kehilangan. Di mana masalahnya itu? Lah kayo mangko miskin. Jadi rupanya Pak Ibu hadirin sekalian, kabake kita nambah samo dalam mensaji. Kita tidak bersawit namo, kadang tidak bau gala, tapi kepada kita selangkoknya. Harato konan perlu dewa kini jumlahnya atau manfaatnya pasti manfaat, tidak kuantitasnya tapi kualitasnya. Gunanya gapuak lama saya biarlah gak kuri-kuri tanggung tapi baca so kan itu itulah. Jadi ndak onggoknya gadang nan perlu atau keroh tapi manfaat. Atau bahasa lain kalau manfaat kok berkah. Melenggang ko tengah 2 piriang punya sawahnya. Cara ladri melenggang ya. Mak melenggang ko. Tapi dari sawah nan tengah 2 piriang tu tas sekolah anak. Anak-anak pedusi tapalakian. Anak-anak laki-laki tapabinian. Yang terbalik. Kadang-kadang tiba di masjid satu lebih manfaat. Anak koyo menjadi anak baju sadonyo, ndak ada nama menjadi anak batu lado. Beda anak bajunya anak batu lado ribu. Kalau anak baju biarlah inyo kane palu salin dua selamai. Kalau anak betul lado, mencekik kepala induk kepanjang. Ketumbanya giliangnya anak menekik kepala induk para wujud. Itu anak betul lado. Sekadang ko bawang ya Pak, abai dia ju induk. Apa mengko sampai anaknya lagi menjadi anak baju kasadonyo berkah. Makannya seketek tapi manganyang. Tak salah suuk nang kampek sindawo lah tiba bu.
Suak nang kampek sundao lah tibo kanyang tanah kadi sabui lalu hua baru teraso balik. Kawan lah tangga 2B minta tambah coba. Hanya nanda ada tu berkah. Itu dalam hal apa saja. Nah, kalau awak bersaki, kau resaki awak berkah, ilmu berkah, bermanfaat ilmu tadi. Rasaki berkah, bermanfaat rasaki tadi. Kesehatan awak berkah, maka sehat awak tadi menjadikan awak ringan untuk beribadah. Berkah je namanya itu. Nah, kini masalahnya lekam awak pijapi makhluk nama-nama si berkah. Nah, itu di mana saji ada tu. Mana saji. Makanya apa ibu jam kawak berumah tinggal di masjid, masuk sekali masjid bantu anak sedang awak alami kini ya, lah tanah soal sekali. Pada kadang banyak gitu. Nyaman, tentram, lalu ayam, kan itu, ya. Nyaman awak. Karena di sini adalah kedamaian, as-sakinah fil qulub, kedamaian di hati. Tak ada yang merasa mulia, tak ada yang merasa hina. Nan dulu masuk duduk di muka, tak merasa gadang daripada nan di belakang. Nan di belakang duduk awak dah terlambek, tak merasa hina dari nan buku. Kalau tak bagi ceramah pun di bawah duduk sama je Pak Iman. Sama dia datanya duduknya. Kau kan dia bagi ceramah, kalau bagi ceramah dia duduk pun tu nak nampak dia pun. Jatuh tak ya leh itu kan sudah. Adima do tampik nama tu itu masjid. Makanya jadikanlah awak berjamaah di satu masjid. Makanya limbago kita orang Minangkabau sejak saya suat sampai kini adalah terstruktur di dalam adik kita. Sejak semula semua dikali rantiang dipatah penghulu badiri dalam negari. Kata dua biasa no pakai. Aso kata buek kanok kado kata pusako. Di lingkung bueknya pusako 2-3 wajah di kanduangnya. Pertama jalan sepanjang adik, yang kedua jalan sepanjang sarak. Jika dikaji jalan sepanjang adik, ialah babari, babalabeh, buku, bajako, bacupak, bakatang, bapandan, bakuburan. Nah itu. Jika dikaji jalan sepanjang sarak, mengatai sah jabata, ala jokar, makro, jokubah, sarato mendirikan mansajid jami' di tengah negari. Mansajid tahu Pak? Terstruktur dalam adik. Didirikan masjid jami' Tanagari adalah untuk mengarajukan rukun 5 dek kita. Di situ apa kumpul. Sebab tidak ada suatu tampek pun yang bisa awak pakai yang bisa menyatukan kita selain masjid. Awak kalau masuk ke dalam masjid itu, dibuka pintu, berjalan selangkah, tiba dalam masjid. Nama berubah sekali, hamba Allah. Walaupun di luar pagar masjid itu berbagai macam. Nambuya lah namanya, Pak Camat lah namanya, Pak Wali Kota, Pak Bupati lah namanya, Pak Lurah lah namanya. Tapi kalau nyala masuk ke dalam lingkungan masjid, wah, hamba Allah. Tak ada bertinggi, tak ada berendah, sama sewale. Makanya tak ada risih, Pak. Nangka basanda jadi, nangka baselo aman, nangka munju no problem. Kan itu. Nah ya, na lurui-lurui jadi, na meriang-riang daba'a. Nak lurui-lurui nak mereng-mereng tak ada masalah. Nak dapat tunggak muju tak bertunggak ke baju kan itu saja. Tapi kalaulah keluar dari bangunan nanti kok Pak berbeda Pak. Apalagi Pak itu arah kampung Jambak tu kantor DPRD itu kalau duduk apa sore sana tu wali kota aja nih cari gua di sini Pak Endriani Sudang nak boleh duduk situ tu. Nah, kalau dulu kayak mau kemenaknya, tuh baru dua susu. Tapi ketika masuk ke dalam masjid, lihat itu indah. Pak Wali lambek tibo, ya calai kuala kamu. Dan yang enggak lo marah sotai no ada. Walaupun kayak pintu dapat lambek tibo, kamu itu. Tibo di rumah masih ada, sampai duduk orang semando, sampai duduk nenek mama masih ada pembagiannya. Tak boleh awak asal duduk saja cah ngiku bawa mama duduk di muka bilik akan makan sulit-sulit tiba dia bilik makan sasek dia tu nama itu
Tu mak kali namanya tu. Kalau orang semando, ayo duduk aduan muka bilik. Tentu ada makna filosofinya masing-masing. Awak sebagai orang semando, bapak di rumah tu duduk belakang ke bilik. Filosofinya, lawara pasukan di belakang. Duduk di bilik jalih ke jendela, mencari kelaman. Sebelah kamar di rumah sudah kolej. Kau pasukan lawannya apa? Itu makna filosofis. Tasabui rumah, duduknya belakang kelaman maduk ke bilik, jalih dapur dari sini. Lawara kemanakan den. Kurang semando dekat rajin kau kan itu. Nah ya. Leh kau pada puli warasok je dapur kemanakan nampak jalih dari situ. Nah, itu maknanya. Tapi seketika masuk ke dalam masjid itu lebur sadonya Pak dan Ibu. Awara keruginya orang nandak suku ke masjid. Awara kerugi. Makanya setiap suku di negara awak pasti ada surau namanya surau suku. Kalau awak balik ke Saisuak Pak dan Ibu mengaji kau kan di surau. Nah, surau je rumah gadang tu memiliki kaitan yang sangat dalam. Di satu sisi rumah gadang, di sisi lain surau. Setiap suku ada rumah gadangnya, ada suraunya. Nah, kemudian secara timbal balik, rumah gadang tidak menyediakan tape lalu untuk anak muda. Betul tak Bu? Tidak ada. Di mana? Supaya anak muda kau lalu di surau. Makanya kutu banyak di surau tu. Buat mandi kurang kan itu. Tidak ada rumah gadang di Minangkabau menyediakan tape lalu untuk anak muda. Anak muda lalu di surau, dikondisikan dalam struktur adat. Setiap surau ada ingat, ada guru. Kamu menunggu anak muda tadi. Dia ajarlah anak muda tadi. Tiga dia ajar tu, dia ajar mengaji, dia ajar mengecek, dia ajar bersilik. Itu pelajaran utama tiga mata pelajaran tu. Sehingga di Minangkabau setiap anak muda mesti pandai mengaji. Mesti pandai mengecek. Dan yang tak kalah pentingnya, pandai bersilik. Jadi Bapak Ibu harus berbahagia. Struktur nala dibuat dari orang tua kita Saisuak tu oleh karena awak adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah, ia pulang ke Quran dan sawananya itu. Sehingga seluruh orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita di waktu itu, apakah Datuk, apakah Pengulu, apakah Tugu Tingko Sejarang tadi itu, membuat kesepakatan sehingga anak muda kok laloknya di surau, yang ujung-ujungnya tak biasa kebiasaan itu setelahnya kadang, makanya cari mensaji. Alhamdulillah Pak. Ambo Indonesia kok ndak lebaran ambo turut leh. Mulai dari Aceh sampai ke Papua, itulah ada awak kunjungi walaupun tak sadonya, tapi sebagian ada cik nanuni nampak ada po. Itu dia. Asado bersuah mensaji itu pasti orang Minang pengurusnya. Itu tidak bisa dibantah tu. Jadi orang Minang kok kamapai, orang Padang istilahnya. Kamapai jadi pengurus mensaji kok. Ya. Lari pilih saja kau ngiri pangan. Kenapa? Karena terus datang ke masjid jamaah kebiasaan sangke ketek. Dia taruh hadir ke masjid itu ada yang keeran di pengurus. Sebab di saja di Indonesia kalau jadi pengurus masjid, insya Allah alhamdulillah nang gajinya kan 30 hari sebulan. Jadi orang yang memiliki rasa sosial yang tinggi nan si melenggang kok. Ya terbiasa aja ketek, tidak merasa barek, bahkan merasa hajat dan butuh. Jadi kalau Pak Manko Paika ilmu dia ketek ke bawah, tidak tentu dun sanaan kalian biar api lang lama tak bersuah, duduk asalah di halte itu, tunggu orang azan di marang azan tulis tu. Itu nama azan tu kan akan tu mah. Lama mak tu, kalau rawat azan tu. Dia kadang-kadangnya orang Padang kau kan dicaro solatnya, dicaro jalannya kan jaleh. Kau nampak lele tangguang orang Padang kan itu. Nampak cara sujudnya itu khasnya tu.
Nah, lain capaknya baca alek semayang dia. Itu padang tuh. Kan itu. Lamo doanya itu ancak zikirnya. Di mana padang Pak? Dicon selesai. Kalau di sana mah bisa 2 hari 3 hari pere makan tuh. Di Bogor Samarinda tuh. Kenapa itu bisa tercipta? Karena sudah terbiasa semenjak dari kecil mengaji di surau. Makanya anak muda-muda sampai siswa kalau lah mulai berubah suara masih lalu je di rumah tu le cemehnya dia kawan semua kadang sekadang nyusu juru orang alah tabang boleh di surau di surau lah dia menunggu jadi bapak ibu adalah mutlak dan satu keniscayaan setiap kita umat Islam laki perempuan siapa saja harus jalan saja Pak. Alhamdulillah sampai kini Wak Cali masih terpakaikan asal ada komunitas masyarakat katakanlah nak membuat surau, nak membuat musyalah bantu disiurkan. Tapi dulu kan ada syukur tapi dia merasa larami tiba saja pengana. Kalau patut surau, kalau patut masjid. Makanya developer tukang bangun komplek rumah perumna segala macam nan laku di Sumatera Barat kok yang menyediakan tanah untuk lokasi rumah ibadah. Itulah kasahnya orang awak kalau beli rumah kayak itu lokasi suraunya kayak mati Pak, musalahnya kayak mati Pak. Pasti itu tanya. Karena ada semacam efek psikis secara rohaniah yang awak terima secara temurun dari tua gitu. Bapak Ibu hadirin, pertanyaannya adalah kenapa? Jawabannya ayat nu baca tadi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Cuman kapasisi katarusan lalu tarik kawan gulu sebelum kaji kali tarikan ancak guru minum dulu ada. Ya ndak ada membuat contoh awak sama jula batu. Ya. Bismillah. Aiko jalan-jalan ke Penyabongan ya. Lalu tarik kamu harus kalau rancak ngaji di Kisurungan kaji lu mulai tiba kan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kau jom maaf Pak. Kau bak pepatah juga nyenang kesawang kan luaknya itu aja gaji ini. Ya. Anda ndak mandi ndak basah roh. Itu. Jangan dulu nih di nanti kau punya rumah aja ya lewat betul. Bismillahirrahmanirrahim. Agak awih teh walaupun hari dingin awih jalan tarwih. Bapak Ibu hadirin, kenapa ayat 10 surah Al-Hujurat kau menjadi landasan dewa? Karena apa Ibu? Hidup kau tidak akan bisa wak jalani tanpa adanya jamaah. Dalam bahasa lain, basamo. Piko ulek wak bisa hidup surang. Ini dalam marapalam ini bisa hidup surang. Dalam tanah, dalam batu bisa hidup surang. Tapi asah teh wanamu orang. Awak kan orang wak. Makanya ayat kok kalau ayat nangka sabalenya ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang beriman wajib setiap awak merasa terpanggil. Jangan dulu ambon ndak satu rupiah. Ndak satu lu atur. Ya ayuhan nas harus merasa terpanggil wak. Hai manusia. Atau dia menunjuk seorang, menunjuk apa? Ndak masuk ambon rupiah. Itu siapa? Jadi asal hati nama orang nyu bisa menjalani kehidupan ini kalau ada jamaah, ada kelompok, ada komunitas. Kenapa? Karena khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu aku jadikan lemah kata Allah. Apa artinya lemah? Mu'allaq. Hidup itu pasti tergantung. Bentuk ambo gini lah, ambo baca lama, Pak Ibu menangah. Santi ambo kecek ambo, aja mengecek. Sangat malah ambo tergantung kapak ke Ibu. Apa itu? Padahal ada orang menangah ceramah ambo. Coba bayang kalau ambo seorang orang tak ada ambo pupu ceramah. Baca dia. Lalu Pak Ketua di luar, kau biar lihat lah Jawilo, itu kerjanya.
Makanya orang tak ada dah, ia mesti tumpu ceramah. Bapak bibu, orang tak seorang lari je. Jadi begitu kita saling membutuhkan. Habis itu pula apa ibu? Dua-dua. Basusun bantu itu, madok kemari ke saudaranya. Orang tak ada ceramah. Saya dengan ceramah bu, ya nang kini guru nak nampak ni betul. Itu tak lo nak buat. Oh awak guru, awak dosen. Jangan sombong pula. Untung dia ada murid. Kena ajar bangku terengku. Kan itu. Tidak ada yang bisa diri sendiri. Dimanapun dan kapanpun. Malah kalau awak pelesok secara jujur awak mengatakan, makin menjadi orang gadang awak, nasawananya makin lama awak. Pak Prabowo itu tidak boleh dia menyetir surang terus, walaupun sawananya beliau bawa ke Batabang masih ada. Tapi kalau nyolam jadi orang gadang presiden kita tidak boleh menyetir sendiri. Ambo nang kayak di kebenak tak boleh menyetir seorang. Kalau ambo menyetir seorang belagu otonya itulah aja. Kalau dia awak aja. Tapi kalau supir mau nama bawa otonya adu mana oto sama oto tidak ada masalah. Pemerintah biaya nangguang. Tapi ambo mantan pelo seorang. Dari angkat supir dia gaji di pemerintah supir bawa ke seorang karyati nama makan taburu boleh dia orang. Jadi makin menjadi orang gadang awak makin lama awak seorang. Angkat disombongan. Kan itu. Makanya nanti enggak di bukit ataupun di lereng menanam padi. Nanti enggak tepi lawi membuat garam, petani garam. Keduanya sama butuh. Ndak ada nanino, ndak ada mulia, sama paradu kedua. Orang nanti enggak di tepi lawi membuat garam. Untuk makannya perlu padi, perlu bareh. Dikirimlah bareh ke tepi lawi. Tapi nan memakan padi, makan bareh, makan nasi nanti enggak di Padang Panjang, nyo perlu lo garam, dikirim lo garam sebagian. Jadi dia malah dua, saling terkait petani garam, nyo petani padi. Kalau seandainya karelihi yang ke dua kan, enam petani garam, yo suat salah garam itu. Enam punya padi, maka salah padi itu. Tak tumbuh aja air tak anti malah. Kalau padi disuap besok pagi tentu membawa mai ke sudahnya. Sama aja menyuap garam besok pagi tangan 2 jam tak kalau keluar dari WC kira lalu akan serupa itu. Jadi tidak ada satupun alasan yang bisa kemukakan dan bisa diusulang lagi. Makanya sombong itu adalah satu sifat yang kadang dosanya. Allah mengatakan al-kibriya uridai wal azamatu izari faman azani azabatu fi janab wala ubali. Kesombongan itu kayak sarungan boh. Menggadang tu selendang ambo. Sianan cubo puluh ambil dari ambo akan azab di dalam api neraka jahanam dan tidak akan ambo pedulikan. Sebab definisi sombong itu kan man batalah orang sinas, menolak kebenaran dan memandang enteng yang lain. Allah memang menolak kebenaran, artinya tidak perlu nasihati. Memandang enteng yang lain, ya benarlah. Sebab yang lain itu yang ciptakan. Tapi kalau manusia tidak bisa itu. Sebab setiap manusia itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ada yang lebih di pikiran, kurang di tenaga. Ada yang lebih di tenaga, kurang di pikiran. Ada yang kurang di pikiran, kurang di tenaga, tapi banyak dimakan. Kan itu. Dia macam-macam. Aku pemikiran banyak, aku tenaga banyak, kalau makan banyak. Karena kelebihan kekurangan. Iwana hadirnya sampai macam sama piring sekawah itu ada tuh. Jadi kuncinya apa? Basamo. Akulah makanya dalam ayat itu dikatakan inti keselamatan orang mukmin agar nyo mendapat rahmat ikhwah. Nyo memupuk rasa persaudaraan di dalam hidup. Mulai semenjak dari pagi sampai sore. Ukhwah. Asalkan awak bak kecil tadi memupuk ukhuwah persaudaraan, awak akan selamat di dalam kehidupan. Sebab seluruh komponen itu kepala dulu awak. Ukhuwah namanya persaudaraan. Dalam Al-Qur'an di dalam struktur adek kita, kalau awak lah menjurus menjaga ukhuwah, ndak ada awak gak puak membuang lama dah. Onyo pakak, aduh gunung awak. Onyo butuh, aduh gunung awak. Nyo lumpuh banyak lo gunanya dewa. Itu kan struktur adek dalam rangka memahami itu. Kok lumpuh punyi rumah lah. Kok pakak
palapeh badia malah. Kok butuh pambuilah suang. Kok pandai sampai bertanya. Kok bodoh suruh-suruh. Ada gunung satu lain. Kalau orang cadia disuruh biar tolong beli rokok mati, beli rokok ada nggak? Itu pokoknya. Mak jangan nyuruh dia beli rokok. Tapi kalau ada si bodoh sudah beli rokok, kita mati. Itu dia tepat lari balik itu. Habis suanya tanya pak beli rokok dia pak dia. Aduh tu. Bawa memanfaatkan itu saja. Malih kan lumpuhnya memalak baunya. Bekau tiba dia kasih, saya nak kamu nyian barang. Pakai jalan mah ke camping, puah punya dia aman dia nunyian. Yakinlah dia nak kamar-kamar. Kemana ya lu puah. Kan ada manfaatnya tu. Yakinlah. Saya nyian barang selumpuh. Oh, aman mati. Tidak kamar-kamar. Di madu duanya saja awak tinggal sore awak pulang ke tujuh tu. Tu tersasak sama coba dan suruh segala kang stek je. Ini tak pandai tagak dah bagi dah. Makanya orang yang akan menang turhamun, yang akan mendapat rahmat di dalam kehidupan adalah orang yang fa'aslihu baina akhaikum, yang menjaga ukhuwah secara damai di tengah-tengah kehidupan. Itulah Pak dan Ibu. Kesalok ke Padang Sebesuak tiba di situ hari pagi. Dia kata sana lah masuk, maka kita harus berhenti. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.